If I wish myself a superpower, I would make this moment last for hours. If I had my will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Sigza Azrian. Nama aku Isida Marisda. Dan Nama aku Reisha Azrian. Kenapa tangannya gitu? Dan hari ini kita mau sharing tentang Gimana sih rasanya ngelahirin gak ada orang tua, gak ada saudara, plus ngurusin anak gak ada orang tua, gak ada saudara. Nggak ada yang bantuin. Iya gak ada yang bantuin. Ada yang bantuin, cuma berdua aja sama suami. Iya. Gitu. Kenapa kita angkat tema ini? Mungkin tema ini menurut kalian biasa. Ya emang biasa karena ini bukan special case banget ya Mas ya. Ya, Karena maksudnya ini ini hal yang banyak orang yang ngurusin anak sendiri jauh dari orang tuanya. Tapi kenapa kita pilih tema ini? Pertama karena ini requestan dari kalian yang nanya-nanya. Kedua, kita mau memotivasi kalian. jikalau kalian kebetulan berada pada situasi yang sama kayak kita. Iya, mungkin cerita kita bisa jadi referensi buat kalian ke depannya seperti apa. Jadi sebelum nih buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube kita, baru kenalan dengan kita, sebelum tangannya jahil komentar-komentar yang gunting nanti mulutnya, dengerin dulu dengerin dulu sharing-sharing ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan bermanfaat ya setidaknya bermanfaat buat orang lain. Oke, langsung kita mulai. Oke, langsung kita mulai. Jadi cerita awalnya banget pas aku lagi hamil Reisha nih, terus kan aku pulang ke Indonesia dan banyak banget orang-orang, entah itu orang lain, keluarga, sampai keluarga inti juga nanya, kayak misalnya nanti mamahnya datang kan ke sana buat ikut ngurusin bayinya. Terus aku kayak jawab iya, karena kita emang rencanain buat mama aku datang kan ke sini buat bantuin ngurusin bayinya. Terus ternyata mama aku nggak bisa datang ke sini gara-gara lagi COVID kan. Di situ aku jadi kayak tambah down gitu Mas, udah dipres sama orang-orang, kayak pemikiran aku langsung mama aku harus datang ke sini buat bantuin aku. Aku nggak bisa kalau mama aku nggak datang ke sini. Yang tadinya padahal mah ya santai-santai nggak apa-apa sih, aku bisa, nggak kepikiran banget gitu. Jadinya aku nggak pede abis itu. Habis itu mama aku nggak bisa datang ke sini, aku langsung kayak, aduh gimana Mas? Ya kan aku curhat ke Mas, gimana Mas? Mami nggak bisa datang ke sini. Terus kata Mas, terus dari situ tuh Mas Igza langsung motivasi aku kan, bisa kok bisa gitu kan. Terus di situ kita buat plan baru. Oh nanti kalau misalnya 6 mules, Mas Igza masih kerja kan di kantor. Kalau nanti 6 mules, nak bisa telepon Mas dulu, nanti Mas pulang ke rumah. Atau kalau misalnya Mas kelamaan pulang dari kantor ke rumahnya, nah bisa telepon ambulan, nanti ambulan datang, nah ke rumah sakit duluan, nanti Mas nyusul, kayak gitu. Terus gara-gara COVID juga nih, bukan alhamdulillah ya apa ya? Ada berkahnya. Ada berkahnya lah, Mas Igza home office, jadi dia kerjanya di rumah. Jadi yang tadinya aku kayak, aduh gimana nanti kalau misalnya Mas Igza lama pulangnya dari kantor, aku harus naik ambulan sendiri, ketawa dia. Terus ya jadi itu nggak ada gitu, si kasus itu nggak ada karena Mas Igza ada di rumah ya Mas ya. Iya. Habis itu lahiran kan cuma berdua doang tuh sama dia. Jadi sebelum aku lahiran juga aku udah minta doa ke mama aku. Terus aku juga udah sering nelpon ke mama aku, nanti gimana pas lahiran kayak gini. Jadi sharing gitu. Jadi nggak ngerasa kehilangan gitu Mas. Nggak ngerasa kehilangan. Dimanfaatkanlah teknologi. Sekarang kita kan udah zaman era modern ya. Jadi ada internet, bisa FaceTime, bisa video call, bisa teleponan lewat via WhatsApp juga. Jadi banyaklah jalan yang untuk substitute apa yang hilang ya. Iya, abis itu lahiran kan akhirnya ya Mas ya. Lahiran cuma berdua doang kan sama dia. Itu di situ aku alhamdulillah banget Mas Igza bisa nemenin. Karena ya lagi COVID, takutnya suami bener-bener nggak bisa masuk gitu kan Mas ya. Iya. Pas nemenin lahiran, terus abis itu ternyata bisa tuh dia ikut nemenin. Habis itu ya setelah aku lahiran aku kontak mama aku lagi, jadi kayak nggak kehilangan aja gitu Mas. Banget. Iya nggak kehilangan banget. Malah mereka sempat khawatir dan panik gitu ya, kok tiba-tiba nggak ada kontak sama sekali dari mereka, di telepon juga nggak diangkat. Iya. Kita kan lagi hektik waktu itu. Iya, jadi kan aku mulai si tutuban pecah tuh pas pagi-pagi, terus aku lahiran siang-siang. Berarti kan di Indonesia tuh aku tutuban pecahnya siang, aku lahirannya malam kan di sana waktu sana. Jadi si mamis Mas, dia tuh katanya sepanjang itu tuh dia zikiran, terus berdoa terus sama Allah. Tahlilan, buat
buat tumpeng orang datang sekomplek, ya kan? Pokoknya dia di sana kayak gitu sampai pas dia cerita itu tuh dia nangis ke aku. Jadi bener-bener doa orang tua tuh mujarab banget sih. Abis itu setelah itu ya teleponan jadi nggak ngerasa kehilangan ya Mas. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau aku sharing dikit, intinya juga salah satu peran yang terbesar itu ada di suaminya juga. Aku bukan ngomongin diri aku ya, maksudnya peran dan ini buat bapak-bapak ya, kalian supaya kalian juga punya peran, maksudnya supaya kalian juga tahu bahwa kalian tuh punya peran penting dalam hal ini. Iya. Jadi peran suami itu penting juga karena di saat istri kita melihat kita khawatir, cemas dan takut, maka itu akan menular. Perasaan itu akan menular pada orang lain. Tapi kalau kita tunjukkan kalau kita itu bisa percaya diri dan kita punya argumen-argumen yang make sense gitu untuk dijelaskan, ya nggak apa-apa, nggak ada orang tua juga kan, ada aku juga kayak gitu kan, nggak mungkin juga semua keluarganya masuk ke dalam ruang bersalin kayak gitu. Terus kalau ada apa-apa kan juga paling ujung-ujungnya dokter yang menangani, kan keluarga kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Kamu kan butuh ada yang nemenin, yang penting aku bisa masuk dalam ruangan bersalin nemenin kamu, itu udah alhamdulillah kayak gitu. Kalau keluarga bisa ngedoain dari jauh kayak gitu. Jadi kalian juga harus bangun argumen yang bisa meyakinkan dan membuat istri kamu itu percaya diri, kembali percaya diri. Begitu pula pada saat melahirkan. Jadi peran suami itu besar gitu loh untuk manipulasi pikiran istri kita kayak gitu. Ya udah lanjut nih. Setelah aku melahirkan, kalian tahu nggak? Aku tuh sempet kena baby blues tau. Ya Mas. Iya. Ingat nggak? Iya jadi. Dia gumoh dikit. Iya, aku sempat kena baby blues. Jadi nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak sedih banget, nangis terus tuh. Berapa hari ya Mas ya? Seminggu pertama nggak sih? Seminggu pertama punya Resya? Iya, seminggu pertama. Iya, aku ngerasa nggak pede buat ngurusin bayi. Aku takut nih ngurusin bayi gimana caranya. Abis seminggu itu Hebama datang kan. Tunggu dulu. Untung ada bapak. Iya. Itu nggak boleh lupa. Jadi ya alhamdulillah kebetulan dulu aku punya adik yang paling kecil itu selisih umurnya cukup jauh. Aku pada saat SMP itu adik aku yang paling muda tuh aku yang ngurusin. Aku pernah bantuin mamaku gantiin popok, ngegendong, bersihin tokai-tokainya dan segala macam. Gantiin popok namanya. Gantiin bajunya. Jadi pada saat dulu Resya di hari pertama banget gitu, aku yang langsung gantiin baju. Terus gantiin popok dan segala macam, dan sampai susternya juga kaget ya, ini siapa yang udah gantiin bajunya aja, ini siapa yang masangin popok. Karena bener-bener aku tuh masih ngeri banget sama bayi baru lahir kan, kayak rentan banget ya. Aku kayak oh my god, gitu gimana nih, sampai stres dan ya aku nangis terus selama seminggu itu tuh kayak ya baby blues lah itu kayak gitu. Untungnya ada dia sih kayak gitu, dia yang ngeyakinin aku bisa. Terus setelah seminggu itu akhirnya datang ya masih Hebama si Bidan yang ngajarin kita gimana caranya ngurusin bayi dengan benar, gimana ilmunya. Nah dengan adanya si Bidan itu dan dengan adanya Mas Riza, aku semakin pede gitu untuk ngurusin Resya berdua sama Mas Riza kayak gitu tanpa bantuan orang tua. Jadi tips juga nih buat kalian. Bahkan gak ada bantuan teman sama sekali karena saat itu lagi COVID, gak ada satupun yang bisa datang. Gak ada yang datang. Gak ada yang bisa kan, gak boleh, bahaya juga. Iya cuma. Bener ya, Resya baru lahir gak ada yang ngunjungin ya. Iya. Katanya. Nah tips juga nih buat kalian. Jadi pasti kalian pas abis baru ngelahirin anak tuh banyak kan omongan dari entah itu orang tua, terus dari keluarga, dari orang lain. Itu anaknya jangan digituin, itu anaknya jangan digituin, itu anaknya jangan digituin. Tambah aku sengajain. Jangan diambil pusing semuanya. Kalian bisa jawab iya, atau kalian kalau emang udah tahu ilmunya, kalian bisa jelasin gitu. Ini nggak apa-apa kok diginiin karena bla 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 kayak gitu. Ya, kalian juga harus punya argumen yang kuat yang disupport oleh rekomendasi dari dokter, medis gitu loh. Jadi jelaskan ke mereka juga gitu kan. Ya pasti mereka itu ngasih tahu kita karena peduli. Karena peduli, karena sayang. Tapi kita juga harus tetap tahu apa yang benarnya, yang benar ilmunya apa. Jadi kita juga sharing ke mereka. Nggak apa-apa kok. Gini kan dengan kita sharing jadi orang jadi tahu kan benernya kayak gimana. Tipsnya sih jangan diambil pusing dan jangan nanti malah kalian gedal. Baper juga, santai. Kalau aku mah dikasih tahu gitu tambah sengajain. Jangan digini-gini. Nih aku gini-gini nih.
selama itu nggak melanggar medis, kalian lakuin aja. Dan nggak melanggar aturan Allah. Dan nggak melanggar aturan Allah. Kayak gitu sih. Terus apalagi ya Mas? Dan meskipun awalnya itu pas punya Reisha ribet banget kan, aku kayak belum bisa ngatur waktu antara ngurusin Reisha karena dia masih newborn banget kan, masih butuh nenen terus ya Mas ya. Aku begadang kurang tidur. Badannya masih kecil segede gini. Iya, harus pokoknya dia butuh butuh banget perawatan. Sedangkan aku nggak bisa ninggalin ngurusin suami, terus aku nggak bisa ninggalin ngurusin rumah, terus aku nggak bisa ninggalin juga aku masak. Akhirnya semuanya awal-awal tuh bener-bener kayak ribet banget ya Mas ya. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu, aku berpikir ya semuanya diambil simpelnya aja kayak gimana gitu. Misalnya aku nggak bisa nyapu hari ini, ya aku bisa nyapu besok gitu. Terus misalnya aku lagi nggak bisa masak karena bener-bener lagi ngurusin Reisha, ya kita bisa delivery kalau ada uangnya. Kalau ada uangnya. Ada uangnya. Iya ada uangnya kayak gitu. Jadi pesan dari mama aku juga sih. Semua pekerjaan di nomor 2-in dulu. Nomor 1 tuh Reisha gitu. Kalau misalnya dia lagi nangis, dia nangis minta nenen, terus aku lagi masak, aku tinggalin dulu tuh masaknya, aku nenenin dia dulu, kompornya aku matiin dulu. Pokoknya dialah nomor 1. Kamu nomor 2 juga ya? Nomor 1 juga lah. Nomor 1.1. 1.1 kayak gitu. Jadi tapi setelah berjalannya waktu aku bisa sesuaiin itu semua ya Mas ya. Kayak sekarang dia udah lumayan gede, jadi kayak ya dia waktunya nenen, oke nenen Reisha, terus papahnya misalnya dia udah nenen nih, papahnya nih jagain dulu gitu, aku masak dulu, aku rapi-rapinin dulu. Jadi ya semuanya bisa dengan berjalannya waktu karena terbiasa kayak gitu. Selanjutnya aku juga belajar dari mama aku, namanya Mama Rokaya. Ya Nenek Rokaya. Jadi dia itu pernah pakai pembantu pas abis ngelahirin doang. Selama berapa tahun umur pernikahan dia sama bapakku ya? Udah berapa tahun? Hampir 30 tahun. Dia tuh cuma pakai pembantu pas ngelahirin anaknya doang, paling beberapa hari doang gitu. Jadi selama itu dia nggak pernah pakai pembantu. Jadi situ aku belajar gitu cara nge-manage rumah, nge-manage kalau misalnya masak atau gimana, pokoknya anak juga tanpa adanya bantuan pembantu kayak gitu. Tapi di situ aku juga mikir sih, mama aku aja dia abis ngelahirin dia pakai pembantu ya, aku sendiri bisa nggak ya? Terus pas bisa tuh kayak hebat Gitu. gitu. Iya, jadi intinya kalian nggak usah khawatir, semua bisa dipelajari asalkan kalian ada rasa percaya diri dan ada support dari orang sekitar. Iya, jadi Terus juga cari referensi dari orang-orang ya yang kondisinya sama seperti kita gitu. Iya, Jadi jangan nyari referensinya sama orang-orang yang kondisinya selalu ideal. Kalau kayak gitu ya pasti kalian ngedown. Oh biasanya orang ditemenin, biasanya ada yang bantuin gitu. Cari referensi, pasti sesulit-sulit hidup kita pasti banyak orang yang lebih sulit lagi dari kita. Iya sih gitu. Ya aku juga belajar dari teman-teman aku yang di sini ngelahirin nggak ada orang tuanya, kayak dia aja bisa, so gue mau bisa. Iya. Kayak gitu. Terakhir buat ngelengkapin ilmu kalian bisa nonton di YouTube, bisa baca-baca, bisa nanya-nanya ke orang yang lebih berpengalaman, nanya dokter juga untuk melengkapi ilmu kalian mengurus bayi. Supaya kita nggak salah ambil langkah atau keputusan ya. Iya. Karena kan kita jauh dari orang tua, kadang ya dekat dengan orang tua itu jadi malah banyak aturan. Jadi bukannya kita nggak mau dekat sama orang tua kita ya, tapi kan kalau dekat orang tua tuh, orang tua nggak kita boleh tuh begini. tahu. Ya biarin, Pak, Ma. Kadang kalau sama orang tua ya kan aku bilang tadi, karena mereka peduli, khawatir. Tapi kadang nanti pasti banyak diatur. Makanya, jangan gituin, jangan. Aku nih bisa gini ini. Ya intinya supaya kita nggak salah ambil langkah juga. Jadi kita juga harus tetap baca, tetap bertanya sama dokter paling penting. Jadi kalau kalian lagi konsultasi ke dokter atau konsultasi ke perawat, ke bidan, banyak lah nanya. tanya sebanyak-banyaknya. Sebelum ketemu sama bidan, di list dulu apa yang mau ditanya. Terus pas ketemu, tanyakan sebaik-banyaknya. Ini kayak gini gimana? Ini kayak gini gimana? Kayak gini gimana? Kayak gitu. Jadi misalnya nanti kalian ditanya sama orang jangan digituin, kalian udah punya argumen. Dan banyak banget hal-hal yang di luar dugaan kita pada saat kita punya anak gitu. Jadi bukan berarti kita cerita santai terus semuanya bener-bener biasa aja, enggak juga. Karena dulu pertama kali waktu Reisha baru lahir ya,
kan dari tempat dari kelaminnya kan keluar darah gitu, dan aku nggak tahu soalnya dulu adekku yang paling kecil itu nggak cowok, kan nggak ada darahnya gitu. Aku wah, nah ini ada darahnya gini gimana? Oh, iya. Nah. Terus setelah Terus ada kita konsultasi, ya kan, nggak apa-apa itu biasa. Terus aku cerita ke mama aku, ya nggak apa-apa biasa, karena kan mama aku punya anak 2 cewek. Kalau Mas Dija kan anaknya cowok semua, jadi nggak tahu. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu ada lagi? Nggak. Oke, kalau gitu sekian sharing-sharing dari kita dari MRMS Family. Iya, semoga bermanfaat, Semoga buat bermanfaat kalian ya, buat yang kalian belum semua. nikah, yang rencana mau punya anak. Jadi misalnya kalian ada di kasus yang sama kayak kita, kalian bisa aplikasiin apa yang tadi kita ceritain. Iya, betul banget. Iya, kita kan nggak tahu ya kondisi kedepannya gimana, meskipun kayak aku udah rencanain mama aku bakal bisa datang ke sini, atau kalian rencanain ya rencana yang baik apa sih? rencana yang ideal, tapi kan semuanya nggak tahu kayak gimana kejadiannya. Iya. Entah amit-amit lah, tiba-tiba suaminya nggak ada gitu. Nggak Di ada. samping itu kalau kalian juga mau tanya-tanya, mau sharing-sharing atau segala macam, kita juga cukup aktif di Instagram. Kalian bisa kunjungin Instagram kita @rizzaazrian dan @misdiana_mrsd, atau nanya ke Reisha langsung. Reisha bener nggak ya diomongin papa sama bundanya gitu? Reisha Azrian kayak gitu. Nanti biasanya kita juga kalau ada waktu kita juga selalu balas kok. Iya, atau kita suka live kadang-kadang. Akan itu suka live juga iseng-iseng. Yaudah, Oke, mungkin kalau gitu sekian mungkin video sekian dari video dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MRMS Family dari Reisha untuk kita semua. Dadah. Tek ding ding ding. Oke, dadah semuanya. Jangan lupa subscribe ya. When we get together, Dadah. everything's so nice, like super great.